Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas secara garis besar evolusi Nissan GT-R, salah satu mobil tercepat di dunia dari pabrikan asal Jepang versi jalan raya. Check it out guys. Yang pertama adalah Prince Skyline Deluxe 1957. Berawal pada platform Prince Skyline Deluxe tahun 1957, mobil ini awalnya bukan dibuat oleh Nissan, tetapi oleh Prince Automobile. Dengan berbekal mesin 1500 cc 4 silinder, memiliki tenaga sebesar 60 daya kuda. Mobil ini dibuat untuk pasar mobil mewah dalam pembuatan pertamanya. Yang kedua, Prince Skyline Sport 1962. Mobil ini didesain oleh desainer terkenal asal Italia Giovanni Michelotti, dibuat dengan bodi hand-built. Mobil ini dijual berapa ratus unit saja, dibekali mesin 1900 cc 4 silinder. Prince Skyline memiliki tenaga hingga 91 daya kuda. Tiga, Skyline 2000 GT-R 1969. Ini adalah generasi pertama Skyline GT-R versi performa tinggi dari Skyline dengan kode bodi KPG C10. Mesinnya berkode S20 sudah setara dengan 2000 cc 6 silinder dengan output tenaga 160 daya kuda. Tenaga tersebut sudah setara dengan Porsche 911 pada saat itu. 4. Skyline GTS R31 1986. Mobil ini adalah Nissan GTS pertama dengan mesin versi RB. Mesin yang dipakai saat ini adalah RB20DE berkapasitas 2000 cc 6 silinder dengan output tenaga menjadi 155 daya kuda. Pada tahun 1987 rilis varian GTS R dengan aksesori lebih sport ketimbang GTS. Upgrade mesin RB20DE juga dilakukan untuk menjadi RB20DE-TR yang memiliki turbo dan intercooler yang lebih besar dan output tenaga 210 daya kuda. Hanya dibuat dengan kuota terbatas yaitu 823 unit saja. Lima, Skyline GT-R R32 1989. Ini adalah di mana generasi pertama Godzilla melekat pada GT-R, menggunakan jantung pacu yang murni untuk balapan. Mesin mobil ini berkode RB126DETT dengan kapasitas 2600 cc 6 silinder. Tenaga yang dihasilkan mobil ini cukup besar yaitu 276 daya kuda. Sistem penggerak juga sudah mengusung elektronik AWD. Mobil ini dikenal dengan dominasinya di dunia rally yang berhasil mengalahkan lawan-lawannya. 6. Skyline GT-R R33 1995. Pada generasi R33, mesin masih menggunakan RB126DET, namun dengan tenaga yang lebih besar yaitu 280 daya kuda. Mobil ini memiliki bodi yang lebih besar dan berat daripada R32. Pencapaian mobil ini juga cukup mengagumkan dengan mencatat waktu kurang dari 8 menit untuk mobil pertama buatan massal yang dites di sirkuit Nürburgring, Jerman, di mana sirkuit ini menjadi standarisasi tes untuk mobil sport car yang akan diperkenalkan kepada dunia. Pada tahun 1997 keluarlah versi kencang dari R33 dengan versi Nismo 400R. Mendapat upgrade mesin RB126DETT, mesin tersebut dirubah kodenya menjadi RBX GC2 di mana kapasitasnya menjadi 2800 cc 6 silinder dengan output tenaga luar biasa yaitu 400 daya kuda. Bagian luarnya mendapat uban seperti over fender, bumper baru, dan side skirt yang lebih aerodinamis. Versi ini menjadi salah satu varian Skyline yang paling langka karena hanya dibuat 44 unit di seluruh dunia. 7. Skyline GT-R R34. Generasi ini adalah generasi yang paling ikonik daripada GT-R lainnya.
Mobil ini sempat dipakai oleh mendiang Paul Walker pada film The Fast and Furious pada tahun 2003 dan Fast and Furious pada tahun 2009 lalu. Desainnya mengkotak, tidak dimakan zaman, dan interior mobil ini sudah disematkan LCD display untuk memberitahu informasi dan juga data performa. Mesin RB26DETT masih dipercaya untuk menunjang performa generasi ini dengan transmisi 6 percepatan gas track, pemakaian sistem pengereman Brembo 4 piston bagian depan dan 2 piston bagian belakang. Bodi mobil ini juga diklaim lebih kaku 50% dari sebelumnya. Banyak spesifikasi yang berbeda dari GTR R34 ini. Contoh saja V-Spec 2 Nur, GTR Nismo, S-Tune, dan lain-lain. Perbedaan tipe ini kebanyakan dari perlengkapan dan settingan mesin saja. Tidak ada perubahan bodi serius pada mobil tipe ini. Namun spek yang paling tinggi jatuh pada Skyline Nismo Z-Tune yang keluar pada tahun 2005. Mobil ini menggunakan mesin berkode RB26DETT Z2 yang kapasitasnya menjadi 2800 cc. Output tenaga juga bukan main, mencapai 493 daya kuda, dan mesin bisa menyentuh 8000 rpm karena menggunakan mesin N1 yang siap balap. 8. Skyline 370 GT. Pada saat ini Skyline dan GTR berpisah platform. Untuk pasar Amerika, Skyline 370 GT dijual sebagai Infiniti V35 berbekal mesin V6 3700 cc berkode VQ37 VAR. Mobil ini mampu menghasilkan tenaga 328 daya kuda. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya Skyline GRR pada generasi ini. 9. Nissan GT-R R35. Ini adalah generasi di mana Nissan sudah tidak lagi menggunakan nama Skyline. Semua mesin RB26DETT dipensiunkan, diganti dengan mesin VR38DETT V6 3800 cc. Disalurkan ke transmisi 6 percepatan dual clutch ke penggerak AWD. Mesin ini dapat menyemburkan tenaga 480 daya kuda. Pada tahun 2012, GT-R mengalami perubahan facelift pertamanya dengan perubahan bumper depan dan diffuser belakang baru. Dengan velg yang lebih ringan dan keras membuat handling lebih mantap di facelift ini. Pemakaian rem cakram juga lebih besar dengan ukuran 15,4 inci. Walau facelift mesin disetting ulang hingga tenaga naik hampir 50 daya kuda dari sebelumnya menjadi 530 daya kuda dan mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 2,9 detik saja. Tidak puas dengan GT-R saja, Nismo pun turun tangan dan menggarap GT-R di tahun 2015. Dan benar saja, mobil ini menjadi salah satu mobil tercepat di Nürburgring, Jerman dengan catatan waktu 7,08 menit. Pada versi ini, semua bodi mendapat paket full yang menunjang aerodinamika mobil ini. Bagian kaki-kaki juga di-upgrade oleh Nismo dan cakram baru dengan ventilasi udara. Gilanya lagi, tenaga didongkrak sampai dengan 595 daya kuda dalam keadaan standar versi Nismo ini. Facelift kedua Nissan GT-R baru dilakukan pada tahun 2017. Jika dibandingkan facelift pertama, pemakaian part mobil diklaim lebih aerodinamis ketimbang sebelumnya. Perubahan juga dilakukan pada settingan suspensi dan roda. Power yang sebelumnya 530 daya kuda naik hingga 565 daya kuda. Demikianlah sejarah singkat silsilah generasi Nissan GT-R, mobil dengan histori panjang hingga akhirnya bisa menjadi seperti sekarang yang kita ketahui. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini agar kalian tidak ketinggalan untuk info seputar berita apa saja yang akan kita bahas ke depannya nanti. Jangan lupa makan makanan sehat, berolahraga, dan selalu berpikir positif. Saya Juan Montero, sampai bertemu di artikel lainnya.